Oke teman-teman, saya mau cerita pada waktu itu saya masih kecil ya, tahun 1984, dan saya kelahiran 1974. Jadi waktu itu saya kelas 4 SD itu saya dipalsukan sama gendruwo ya teman-teman. Waktu itu di daerah Panjangan, Semarang Barat. Di daerah Panjangan Semarang Barat itu di sekarang itu di Jalan Roro Jonggrang. Itu rumah orang tua saya itu waktu itu di atas kuburan Panjangan itu. Jadi di kuburan Panjangan itu kan ada gang masuk ke perkampungan itu ya. Itu saya kecil di situ. Terus pada suatu hari itu, kalau nggak salah itu Sabtu atau Minggu, itu waktu hari libur itu sekitar jam setengah 6 pagi itu saya dipalsukan sama gendruwo. Jadi temanku yang bernama Susilo itu kan biasanya dia berkebun di kebun gitu ya, milik kakaknya. Itu seperti dia kayak dihampiri aku jam setengah 6 pagi. Setelah itu berdua langsung berkebun. Jadi berdua saling sama-sama bertani. Waktu kecil saya itu kan jadi belum ada mengenal gadget ya, belum ada HP, belum ada ponsel. Waktu itu kan masih kehidupan jadul, belum kemajuan seperti tahun 2022 ini ya teman-teman. Gitu. Jadi berdua itu Susilo sama gendruwo itu yang memalsu saya, itu wajahnya mirip saya persis. Itu saling membawa cangkul. Jadi Susilo itu bayangannya itu ditemani saya gitu, ditemani seorang Hadi gitu. Padahal seorang Hadi itu kan setengah 6 pagi masih tidur dan masih di rumah gitu loh. Nah, tapi Susilo itu perasaannya itu pergi sama saya, jadi membawa cangkul, terus sama-sama mencangkul di lahannya kakaknya Susilo gitu. Nah, itu kebunnya kan banyak, yang dicangkuli itu yang di sebelah selatan. Terus untuk yang di yang sudah besar-besar singkongnya, singkong ubi itu yang sudah besar-besar itu di sebelah barat. Jadi setelah mencangkul itu kan kelihatannya cangkulannya si Hadi palsu tadi, yang gendruwo tadi, itu cangkulannya lebih cepat dari Susilo. Jadi Susilo juga merasa heran-heran gitu, loh kok Hadi kok nyangkulnya cepet banget, bisa melampaui aku gitu. Terus akhirnya si Hadi tadi biasanya banyak cakap gitu, tapi itu kok diem aja. Jadi sama Susilo itu cuman kayak ngancani, itu bahasa Indonesianya apa ya, menemani gitu, tapi diem terus gitu. Yang namanya gendruwo ya, jadi itu mendo sebagai Hadi gitu, menyerupai Hadi gitu. Tingginya juga sama, pakaiannya juga pakai pakaian punyaku. Jadi itu peristiwanya seperti itu. Terus setelah mencangkul itu kan, terus mereka berdua
saling ajak-ajakan ke sebelah barat untuk jedol puhung. Jedol itu bahasa Indonesianya apa itu? Apa namanya? Itu mengambil panen singkong, menarik singkongnya juga berdua gitu. Nah, akhirnya kan ditarik jedut gitu, akhirnya kan banyak singkongnya gitu, dipretelin gitu juga berdua. Terus ngeramban untuk daunnya itu juga dipetikin berdua gitu. Nah, setelah panenan gitu, di daerah Panjangan itu kan banyak kayak gumbingan-gumbingan, jadi memang rumahnya kayak seperti di gunung gitu ya, jadi di perengan-perengan gitu kayak di Temanggung gitu. Cuman ini daerah Semarang Barat, daerah kota Semarang, cuman di daerah sana dekat mana itu, dekat Kembang Arum, tapi sebelum Kembang Arum, jadi tepatnya di daerah Panjangan. Nah, setelah panen, nah itu di perengan itu kan ya lumayan sih ya, agak sekitar 2 meteran ada itu. Jadi di situ ada tangganya, jadi di saat Susilo itu mau turun, jadi kan kalau itu memang benar-benar hadi beneran, itu kan bukan gendruwo, itu kan nggak nyalahin, jadi itu malah nyalahin. Jadi di saat Susilo itu turun dari tangga itu, akhirnya tangganya itu dijempalik gitu, jadi kayak didorong gitu, akhirnya Susilo jatuh kan. Nah, setelah jatuh Susilo ini perutnya sakit, terus adu-adu gitu, akhirnya nggak sadarkan diri. Terus akhirnya kakaknya Susilo tahu, terus disamperin, terus diangkat, diamankan di ruang tamu. Terus akhirnya kakaknya Susilo itu minta tolong kepada tetangga itu sambil berteriak minta tolong. Setelah itu tetangga pada keluar. Nah, terus si Susilo tadi diminumin air putih. Setelah diminumin air putih itu, terus dia kayak mendelik-mendelik gitu. Terus setelah itu akhirnya saya terbangun. Waktu itu kan sudah jam 6:30, karena peristiwanya itu sekitar 5:30 sampai 6:30. Nah, 6:30 itu terus akhirnya aku juga ikut menonton Susilo yang jatuh itu di tangganya itu didorong sama gendruwo yang hadi palsu tadi ya. Itu terus habis itu si gendruwo tadi habis jorokin tadi, terus hilang celing celap gitu, nggak ada gitu. terus Nah, 6:30 saya kan sudah bangun itu, pada rame-rame di rumah Susilo ada apa. Nah, setelah itu aku juga ikut-ikutan ke situ gitu. Terus setelah itu saya ingin ya istilahnya kayak sebagai sahabat, wong biasanya bermain sama aku gitu, itu saya deketin, kok matanya malah mendeli, terus aku dipelototin, terus dia sambil tangannya nuding nunjuk saya, terus dia bilang, kue bar njoroke aku toh gitu. Jadi seakan-akan yang gendruwo yang menyerupai hadi tadi itu dia itu seperti memang kayak aku persis gitu. Jadi di saat aku datang juga dia terus kayak seperti dakwa bahasa Indonesia apa, menuduh aku waktu njoroke itu dikirain aku, padahal itu
genderuwo yang palsu tadi. Nah setelah itu setelah omong dikenake sama keluarga, sama warga situ, banyak saksinya bahwa waktu 5:30 itu memang aku belum bangun gitu. Jadi masih bubuk manis di rumah. Tapi si Susilo tadi masih belum percaya kalau si Hadi yang asli itu sebetulnya di rumah, padahal kan masih tidur waktu 5:30 tadi. Jadi itulah peristiwa waktu kelas 4 SD, itu fakta nyata. Jadi pada dasarnya genderuwo itu banyak sekali yang menggoda dengan cara seperti itu. Ada pula dengan cara lain. Jadi genderuwo itu enggak cuman genderuwo dewasa, jadi genderuwo kecil pun dia juga seperti menyamar mendo-mendo seperti anak kecil juga. Jadi itulah peristiwa asli waktu kecil saya. Sekarang Susilo kita sudah sama-sama tua, jadi dia sekarang jadi bos elektronik di Semarang Barat. Dia mempunyai beberapa toko ya di daerah Semarang sini. Itu nama tokonya itu Bintang Timur. Kalau ada elektronik yang namanya Bintang Timur, yaitu punya Susilo. Nah itu sahabat saya waktu kecil. Begitu ceritanya. Oh, seperti itu toh. Kok baru cerita sekarang? Nah itu tak pikir waktu papi cerita itu, tak pikir ada mami itu, ada anak-anak yang sudah tak ceritain itu semuanya sudah pada denger, malah ada yang takut itu. Anak-anak sudah tak ceritain semua itu. Oke lah. Begitu cerita sedikit pengalaman dari saya.